잠오지 않는 밤 Maybe 1am Lullaby 들리지 않아 일어나 볼까 깊은 잠이 없고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik kan? Sudah siap belum hari ini kita mulai belajar? Nah, pastinya sudah siap. Agar semakin semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tutut, tepuk jari 2, wawa, tepuk jari 3, gagak, tepuk jari 4, pat, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan-kawan, kita doa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Mbak Rina hadir tidak? Hadir. Mbak Lina hadir. Mbak Bunga hadir. Semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah. Sebelum lanjut ke materi, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ya Mbak Bunga, benar, kita belajar tentang faktorisasi. Ada yang masih ingat nggak kalau faktorisasi 9 itu ada apa saja? Ya, ada 1, ada 3, dan 9. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu Ibu harap kalian memahami apa itu FPB dan KPK. Itu dapat juga menuliskan kelipatan bilangan. Dan itu juga mencari FPB dan KPK-nya. Setelah itu kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sekarang Ibu mulai ya pelajarannya mengenai KPK dan FPB. Tapi sebelum itu Ibu akan bagi dulu menjadi 5 kelompok secara heterogen. Untuk kelompok pertama yaitu kelompoknya Mbak Rina. Yang kelompok kedua kelompoknya Mbak Lina. Silahkan semuanya berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagi lembar kerja siswa yang secara berkelompok. Ini ya dibagi. Anak-anak semua sudah tahu belum apa itu kelipatan bilangan? Belum tahu? Nah, kelipatan bilangan itu misalnya kayak 3, kelipatan dari 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan dari 2, berapa aja? Ya, ada 4, ada 6, ada 8. Nah, jadi, kelipatan bilangan itu adalah bilangan yang dicari kelipatannya, setelah itu dikali dengan bilangan asli. Sekarang kalian buka buku siswa kalian masing-masing, yaitu halaman 61. Nah, di situ pada gambar 2.6 ada cerita mengenai lampu hias. Nah, sekarang kalian baca, setelah itu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang dalam cerita itu kalian menemukan angka berapa saja? Ya Mbak Lina? Ya benar, 5 dan 6. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, di sini kita akan mencari kelipatannya. Yang pertama, kita cari dulu kelipatan 5. Tadi kan kita sudah belajar tentang kelipatan. Nah, kelipatan 5 itu ada berapa saja? Ya ya Mas Rio? Ya ada 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, sekarang kalian buka pada buku siswa halaman 62. Di situ ada penjelasan mengenai kelipatan 5 dan kelipatan 6. Nah, sekarang Ibu jelaskan sama-sama ya. Selanjutnya ada kelipatan 6. Kelipatan 6 itu ada berapa saja? Ya Mbak Bunga? 6, ya 12, 18, 24, terusnya. Nah, sekarang setelah kalian tulis kelipatan 5 dan kelipatan 6 itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, baik. Sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi KPK. Nah,
KPK itu singkatan dari, ya benar, kelipatan persekutuan terkecil. Tadi kan kita sudah belajar tentang kelipatan. Nah, saat kita mencari KPK, kita harus mencari kelipatan-kelipatan pada bilangan yang nanti akan ada pada soal. Nah, kalau KPK sendiri itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Nah, Ibu kasih contoh ya. Nah, sekarang kita kembali lagi pada cerita tentang lampu hias tadi. Nah, di sini sama halnya kita itu mencari KPK dari bilangan 5 dan 6. Pada buku siswa halaman 62 juga sudah dijelaskan. Nah, nanti kita akan lebih memperdalam lagi ya. Nah, kira-kira dari kedua bilangan yang di atas dari kelipatan 5 dan di bawah di kelipatan 6, mana bilangan yang sama? Ya, Mbak Lina? Ya, benar, 30. Apalagi? Ya, Mas Leo? Ya, 60. Nah, jadi dari dua bilangan 30 dan 60, mana bilangan yang terkecil? Ya, benar, bilangan 30. Jadi, kelipatan persekutuan antara 5 dan 6 itu adalah 30. Nah, jadi jawaban pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Jadi pada detik ke-30. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ada contoh lagi, tapi di sini kita akan menggunakan media Dakota untuk menyelesaikan persoalan KPK nanti. Nah, contohnya soalnya itu coba cari KPK antara 4 dan 8. Nah, sekarang kita cari kelipatan 4-nya. Nah, bilangan 4 kita akan menggunakan kertas warna hijau. Setelah itu bilangan 8 kita akan menggunakan kertas berwarna orange. Nah, kita cari kelipatan 4 itu apa saja. Kita ambil dulu kelipatan 4. Ada 4, kita masukkan di bilangan di kotak 4. Setelah itu 8. Setelah itu 12. Setelah itu 16. Setelah itu 20 dan 24. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari bilangan 8 menggunakan kertas berwarna orange. Nah, kira-kira ada berapa saja? Ya, benar, ada 8. Setelah itu ada 16. Setelah itu ada 24. Nah, dari di sini kertas mana yang banyak pada lingkaran nomor berapa saja? Ya, pada nomor 8, nomor 16, dan 24. Nah, sekarang kita cari dari ketiga bilangan tadi mana bilangan yang paling terkecil, yaitu bilangan 8. Jadi KPK dari bilangan 8, dari bilangan 4 dan 8 adalah 8. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi FPB. Ada yang tahu nggak pengertian singkatan dari FPB? Ya, Mas Leo, benar sekali, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, di sini kita harus mencari faktor dari bilangan tersebut, bilangannya dulu. Nah, faktor suatu bilangan itu adalah apa? Yaitu adalah bilangan yang membagi bilangan lain menghasilkan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, misalnya kita harus membagi bilangan 8 itu dibagi berapa? Misalnya dibagi bilangan asli 2. Jadi faktornya itu 2 karena bilangan yang membagi itu adalah bilangan asli. Sekarang kalian buka pada buku siswa halaman 64.
Nah, situ ada gambar 2.7 mengenai buah-buahan. Nah, sekarang kalian baca dan setelah itu kalian tulis di buku kalian masing-masing. Sudah ya? Nah, dari cerita buah-buahan itu ada angka berapa saja yang kalian temui? Ya, Mbak Lina? Ya benar, ada angka 18 dan 12. Nah, di sini Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Nah, sekarang kalian buka halaman 65. Nah, di situ kita harus mencari faktor persekutuan dari dua bilangan itu tadi, bilangan 18 dan 12. Nah, kalau bilangan 18 ada apa saja? Ya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 6, ada 9, dan 18. Nah, kalau yang 12, siapa yang mau mengucapkan? Ya, Mas Rio? Ya, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, dari kita membahas tentang faktor persekutuan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian FPB. Nah, FPB itu sendiri pengertiannya adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Nah, kita cari aja faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 12 di halaman 65 tadi. Nah, kita cari mana bilangan dari faktor persekutuan 18 dan faktor persekutuan 12 yang sama. Ada berapa saja? Ya, Mbak Lina? Benar, ada 1, terus ada 2, ada 3, terus ada dan 6. Yang sama itu 6 ya. Nah, yang sama itu ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari bilangan-bilangan itu berapakah yang paling terbesar? Ya, yang paling terbesar adalah 6. Jadi, faktor persekutuan antara 18 dan 12 itu adalah 6. Atau kantong plastik yang diperlukan ibu itu adalah 6 buah. Sekarang kita coba cari FPB dengan media Dakota. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan, kita cari FPB antara 8 dan 24. 8 untuk bilangan 8 untuk warna hijau dan bilangan 24 untuk warna orange. Jadi kita kembalikan dulu ya. Yang tadi sudah kita lakukan. Nah, bilangan 8 untuk warna hijau. Nah, kita cari faktor dari bilangan 8 itu ada apa saja. Ada 1. Nah, itu ada lagi. Ya, benar ada 2. Ya, benar ada 4. Dan ada 8. Nah, kalau untuk bilangan 24 ada apa saja? Ya, benar ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Terus berapa lagi kira-kira? Ya, benar ada 6, ada 8. Setelah itu ada 12 dan 24. Nah, dari lingkaran dari kotak-kotak ini ada bilangan berapa saja yang sama? Ya, ada angka 1, 2, yang ada 2 bilangan ada angka 4 dan angka 8. Nah, di mana yang bilangan yang paling terbesar? Yaitu bilangan 8. Jadi FPB antara bilangan 8 dan 24 adalah 8. Sudah jelas semuanya ya. Nah, kalau sudah jelas, sekarang kalian berdiskusi kelompok mengerjakan LKS yang Ibu berikan tadi. Nah, Ibu beri waktu kurang lebih sekitar 5 menit. Sudah selesai semuanya ya. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan
mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu dengan membacakan pertanyaannya dan jawabannya. Siapa yang mau maju duluan? Ya, dari kelompok 3. Sekali ya untuk pertanyaan nomor 1. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Siapa yang maju nomor 2? Yang usahakan untuk kelompok 1. Jadi FPB-nya itu adalah 6. Sudah benar ya untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya, Ibu akan berikan kuisnya. Kuisnya itu berupa lembar penilaian. Nah, sekarang Ibu bagi ya. Ini adalah tugas individu, kalian kerjakan di rumah. Dan minggu depan kalian bawa, kalian kumpulkan ke Ibu. Ini LKS-nya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan reward kepada yang aktif untuk hari ini. Nah, sekarang Ibu bagi rewardnya ya. Ini untuk Mas Rio, Mbak Rina, Mbak Lia, dan Mas Leo. Tidak terasa ya, sudah berakhir aja nih. Tapi sebelum itu mari kita simpulkan sama-sama pelajaran apa saja yang kita dapat hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, Mbak Bunga. Ya, kita sudah belajar mengenai KPK, FPB. Selain itu kita juga sudah menerapkan bilangan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media Dakota. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kesimpulan untuk hari ini. Nah, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, silakan ketua kelasnya Mas Rio memimpin untuk berdoa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dulu dari Ibu. Sampai jumpa, bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.